Ini percobaan atau langsung? Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 dengan mata kuliah magnetik yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama Atina Roseli dengan NIM 04, kedua ada Mestika Selvia dengan NIM 24, ketiga ada Bimbi Randa Pranata dengan NIM 36, dan Golfrid Simanungkalit dengan NIM 3 dan dengan Golfrid dengan NIM 46. Sebelumnya di kelompok kami akan menganalisis jurnal yang berjudul Eksplorasi Geofisika Terpadu di Kawasan Panas Bumi Mataloko, Flores Tengah, Nusa Tenggara Timur. Pendahuluan. Pada tahun 1997, Survei Vulkanologi Indonesia mengidentifikasi Mataloko, Flores Tengah, Nusa Tenggara Timur sebagai prospek panas bumi yang menjanjikan. Penelitian selanjutnya termasuk pemetaan geologi, prospeksi kimia, dan survei geofisika yang kemudian dilakukan secara bertahap. Dari tahun 1997 hingga 1999, eksplorasi intensif dilakukan oleh Survei Vulkanologi Indonesia, Survei Geologi Jepang atau GSJ, dan Organisasi Pengembangan Energi dan Teknologi Baru atau NEDO. Tujuan dari survei ini ialah untuk memberikan informasi terpadu tentang distribusi resistivitas listrik dan untuk melihat kemungkinan menilai struktur dan hidrologi reservoir panas bumi di daerah penelitian tersebut. Next, metodologi pengukuran dan pengolahan data yang akan dibacakan oleh Abimbi. Kepada Abimbi kami persilakan. Metodologi pengukuran dan pengolahan data. 1. Desi resistivitas. Ada 11 jalur survei di daerah Mataloko. Jumlah stasiun sounding skala bersih adalah 19. Jarak elektroda arus AB/2 untuk sounding bervariasi dari 1,6 meter hingga 2000 meter. Jumlah lokasi pemetaan adalah 87, termasuk stasiun pemeruman. Interval lokasi pemetaan adalah 500 meter. Sepanjang garis survei, jarak elektroda AB/2 untuk pemetaan adalah 250, 500, 750, dan 1000 meter. Perluasan susunan elektroda ada di sepanjang garis survei untuk pemeruman dan pemetaan. Next. Magnetotelurik atau MT. Ditunjukkan pada gambar di samping, di mana ada 5 jalur survei NE, SW, jalur BF disusun di sekitar area manifestasi Mataloko. 4 instrumen lapangan MT, sistem Phonik MTU, digunakan untuk akuisisi data. 3 diantaranya 5 komponen MTU, -5, 3 medan magnet dan 2 medan listrik. Kemudian MTU hanya medan listrik, 1 MTU, 5 dipasang secara permanen di kawasan manifestasi Mangeruda yang berjarak kurang lebih 15 km dari arah utara dari kawasan Mataloko. Itu untuk akuisisi data referensi jarak jauh. 3 instrumen sisanya digunakan untuk di daerah survei. Harus merekam data deret waktu dari sinyal elektromagnetik alami secara bersamaan dengan waktu jam yang persis sama di stasiun survei dan stasiun jarak jauh. Instrumen memanfaatkan sinyal jam dari satelit GPS untuk sinkronisasi tersebut. Next. Magnetik, yaitu penelitian melakukan survei magnetik tanah menggunakan 2 magnetometer Skytrack MP3 dengan presisi 0,1 gamma. Sementara 1 magnetometer sedang mengumpulkan data di lapangan. Yang lain digunakan untuk merekam variasi magnetik di antara studi di stasiun pangkalan. Base stasiun didirikan hampir di area pusat survei magnetik.
stasiun pengukuran magnetik diambil di sepanjang jalan utama, kecuali untuk panas bumi Mataloko yang mencakup semua stasiun resistivitas, desi, dan gravitasi. Next. 4. Graviti, yaitu daerah Mataloko dicirikan oleh anomali gravitasi residual yang relatif rendah dan terkait dengan struktur graben. Detail struktur gaya berat daerah penelitian belum terungkap hingga pengukuran gaya berat dilakukan pada tahun 1997 dan 1998, di mana pengukuran gravitasi dapat dilakukan dengan menggunakan meteran skentrik C3M dan meteran gravitasi superkonduktor. Namun untuk penelitian ini digunakan meteran gravitasi tipe G, Lacoste, dan Romberg. Survei ini mencakup prospek panas bumi Mataloko. Prosedur reduksi standar yaitu reduksi gravitasi normal menggunakan rumus gravitasi 1967, reduksi udara bebas, koreksi medan, dan koreksi Bouguer diterapkan pada data gravitasi tersebut. Dalam prosedur kepadatan ruang bawah tanah diasumsi yaitu 2,67 gram per cm kubik. Saya kembalikan pada moderator. Next, hasil dan pembahasan akan dibacakan oleh Atina. Kepada Atina kami persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Hasil dan pembahasan. Yang pertama, DC resitivitas. Gambar di samping menunjukkan model 2D dari garis B, C, dan D. Umumnya, hampir semua situs yang mendasari lapisan resistif permukaan urutan 100 meter. Ketebalan lapisan resistif ini bervariasi di setiap tempat secara bertahap. Dari yang mulai dari kurang 100 meter hingga lebih dari 500 meter. Di bawah lapisan resistif ini, lapisan konduktif atau kurang dari 10 meter didistribusikan secara luas dan hanya beberapa situs yang tidak memiliki lapisan konduktifnya. Yang kedua, magnetotelurik. Gambar di samping menunjukkan model 2D dari garis B, C, dan D. Konvergensi inversi tidak baik untuk garis B. Ini berarti bahwa asumsi sebagai tren 2D arah NWSE tidak berlaku untuk garis B. Sepertinya karena jalur B dekat dengan benda besar dengan resitivitas rendah yang terletak di sebelah barat daerah survei, yang diidentifikasi oleh vektor konduksi. Tubuh resitivitas rendah mungkin menciptakan efek 3 dimensi pada inversi 2D. Inversi stabil untuk semua garis NWSE dan bagus untuk garis DE dan F. Oleh karena itu, sebagian besar model tampaknya baik-baik saja untuk interpretasi lebih lanjut. Yang ketiga, magnetik. Aktivitas hidrotermal di daerah ini dianggap telah mendemagnetisasi batuan vulkanik. Fitur lainnya adalah dua kelompok anomali magnetik rendah dan satu terletak di bagian barat dan satu lagi di bagian timur wilayah studi. Anomali timur bertepatan dengan anomali resitivitas rendah. Sumber anomali ini belum diketahui karena tidak ada manifestasi permukaan di daerah ini. Secara spekulatif, dapat dikatakan bahwa anomali ini mencerminkan sistem panas bumi yang telah punah di daerah tersebut. Anomali barat kemungkinan merupakan pengaruh dari aktivitas hidrotermal. 4. Gravity. Anomali gaya berat residual dari prospek panas bumi Mataloko ditunjukkan pada gambar samping. Salah satu fitur yang paling menonjol adalah anomali negatif luas atau minus 10 megagal. Dengan panjang gelombang lebih dari 3 km dan panjang 6 km yang terjadi di bagian timur prospek panas bumi Mataloko. Wilayah anomali negatif ini terbentang dari Mataloko hingga bagian timur desa ini. Anomali ini menunjukkan struktur graben yang tersembunyi.
Anomali negatif dapat disebabkan terutama oleh kontras densitas negatif antara struktur graben infill atau pirokrasi gunung api Inerie dan batuan sekitarnya lebih padat, yaitu lava andesit Inerie di barat dan lava andesit vulkanik tersier di bagian timurnya. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Atina. Selanjutnya, untuk kesimpulan dari analisis jurnal yang kami lakukan, yaitu survei magnetologi di lapangan panas bumi Mataloko menunjukkan kualitas data yang sangat baik, kecuali beberapa stasiun di pegunungannya. Inversi dua dimensi berhasil diterapkan di semua data. Model resisitivitas dua dimensi yang dihasilkan konsisten dengan model resisitivitas DESI yang ada dan fitur panas bumi di daerah tersebut. Distribusi resisitivitas tipikal yang dikenali adalah lapisan resisitivitas sangat rendah yang tersebar di sekitar area manifestasi Mataloko. Ketebalan lapisan ini beberapa ratus meter dan di bawahnya terdapat benda besar dengan resisitivitas tinggi. Kami juga menginterpretasikan bahwa lapisan resisitivitas rendah adalah lapisan penutup yang kaya akan lempung dari sistem reservoir, dan badan resisitivitas tinggi adalah sirkulasi air yang bersuhu tinggi. Baiklah, demikian presentasi kami menganalisis jurnal yang kami lakukan. Jika terdapat salah kata, mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.